Teruntuk semua umat Kristiani yang menonton video ini, selamat memasuki Minggu Palmarum atau minggu yang dikenal juga sebagai Minggu Sengsara atau The Passion of Christ. Tentu saja 5 minggu Prapaskah yang telah mendahului sudah cukup memberikan kita bekal dan banyak pesan tentang bagaimana seharusnya kita menghayati pengorbanan dan cinta kasih Tuhan yang tidak ada batasnya itu. Dalam Minggu Palmarum ini, keseluruhan leksionari termasuk bacaan Mazmur menunjukkan benang merah mengenai konteks umat pada masa itu. Dalam bacaan Mazmur 31, jelas diungkapkan oleh Daud bahwa ia mengeluh kepada Tuhan mengenai penyakit yang ia rasakan. Ia menderita penyakit bukan hanya secara fisik, tetapi penyakit dari segi batin oleh karena merasa dikejar-kejar oleh musuh, direndahkan, diolok-olok, dan dijauhi oleh banyak orang. Ia merasa dilupakan dan ditinggalkan. Sementara itu, dalam bacaan Yesaya pasal 50, jelas pada saat itu konteks umat sedang berada di pembuangan. Kita tahu bahwa pemberontakan mereka terhadap Allah pada akhirnya berujung pada pembuangan ke Babilonia. Lalu bacaan Injil Markus yang mengisahkan perjalanan Yesus memasuki kota Yerusalem. Dan kisah ini menegaskan bahwa Yesus siap menghadapi Via Dolorosanya. Yesus siap menempuh jalan salibnya yang menyakitkan itu. Sayang sekali bahwa kehadirannya pada saat itu belum benar-benar dipahami sepenuhnya oleh orang banyak, termasuk oleh para pengikutnya sendiri. Ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, ia disambut dengan daun palem hijau dan pakaian-pakaian yang dibentangkan sebagai alas di atas tanah. Orang banyak bersorak-sorak, "Hosana, Hosana, diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan." Orang banyak menyangka bahwa kehadiran Yesus adalah dalam rangka memenuhi tugas sebagai Mesias politik, yakni dalam rangka menegakkan kembali kerajaan Daud, mengokohkan kembali kerajaan Israel, dan untuk membebaskan umat Allah dari penjajahan bangsa lain, dalam hal ini Kekaisaran Romawi. Mereka membayangkan bahwa perang akan kembali dipimpin oleh Yesus sebagai Raja dan memenangkan umat sebagaimana yang pernah terjadi di masa Raja Daud. Namun dengan menunggangi seekor keledai muda, Yesus justru mau memproklamasikan bahwa kehadirannya bukanlah untuk mengangkat pedang, bukan pula untuk memulai perang. Keledai muda yang ditungganginya justru adalah simbol ketaatan, kerendahan hati, kesederhanaan, dan kedamaian. Jadi, jika di zaman para raja, lazim bagi mereka untuk menggunakan kuda dalam rangka menandai akan dimulainya perang, maka keledai dipakai dalam momen damai, dan itulah yang diperkenalkan Yesus melalui Markus pasal 11 ini. Daun palem yang dipakai untuk menyambutnya juga adalah simbol kedamaian, kebaikan, dan pengharapan. Dengan kedatangannya dalam kesederhanaan ini, maka Yesus sendiri telah mematahkan konsep orang Yahudi tentang Mesias yang dilekatkan pada dirinya, yakni sebagai seorang raja yang kaya, perkasa, dan jaya. Akan tetapi, dari semua jenis penyakit yang dialami oleh umat pada saat itu, surat Rasul Paulus terhadap jemaat di Filipi lebih memperjelasnya bahwa ada satu jenis penyakit yang jauh lebih menyengsarakan, yaitu dosa yang membuat kita tidak berdaya untuk memperbaiki diri kita sendiri. Dan dalam hal inilah Allah mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia. Menarik sekali karena dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7, Allah justru semakin memperjelas betapa dalam dan besar cintanya bagi kita semua. Yesus yang walaupun setara dengan Allah, ia tidak bersikeras, tidak ngotot untuk mempertahankan kesetaraannya itu. Ia taat untuk menjadi utusan Allah demi menyelamatkan dunia. Malahan, ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Peristiwa Yesus mengosongkan dirinya ini dalam istilah teologi dikenal sebagai kenosis Yesus. Kenosis berarti mengosongkan diri seikhlas-ikhlasnya.
lalu mengambil rupa terendah sampai tidak ada lagi yang bisa merendahkan dirinya. Tidak cukup hanya menjadi seorang hamba, ia ikhlas disejajarkan dengan para penjahat dan mati secara terkutuk di atas kayu salib. Ia datang bukan hanya untuk menyembuhkan luka batin, bukan hanya untuk menyembuhkan luka fisik, tetapi lebih jauh, mentahirkan saya dan Bapak Ibu semua, membersihkan kita semua dari dosa yang membelenggu kita. Karena itu, di Minggu Palmarum ini, mengenang jalan salib Kristus, hendaknya menyadarkan kita bahwa pengorbanannya tidak pantas untuk disia-siakan. Ia mau supaya kita juga menjadi agen-agen pembawa damai, menjadi pribadi-pribadi yang datang bukan untuk menawarkan perang dan pedang, melainkan cinta dan pengorbanan. Yesus mau kita belajar darinya bahwa kita perlu untuk belajar ikhlas dan berani untuk keluar dari zona nyaman kita, keluar dari segala hal yang membuat kita merasa nyaman demi tugas-tugas mulia, sekalipun tugas-tugas itu seringkali membuat kita berada pada posisi yang tidak kita sukai. Ia mau supaya kita belajar taat dan merendahkan diri seperti dirinya. Saya percaya bahwa perjalanan kita sebagai orang percaya sejauh ini tidaklah selalu mudah. Ada banyak luka, ada banyak duka. Kita mengalami sakit penyakit, terluka karena pengkhianatan, kecewa karena harapan-harapan yang tidak terpenuhi, menerima penghinaan, sesak karena kondisi keuangan yang menjepit, karena situasi pandemi yang belum berakhir, bahkan ketika kita harus menerima kenyataan akan kematian orang-orang terdekat kita yang begitu kita kasihi. Dan masih banyak lagi jenis luka dan duka yang lain. Namun, kiranya pesan firman Tuhan di Minggu Palmarum ini semakin menginspirasi kita untuk menyadari bahwa Tuhan kita sanggup menghapus segala air mata kepahitan. Tapi, sejenak ini, Ia mau supaya kita tidak terburu-buru untuk keluar dari rasa duka dan luka. Sebaliknya, Ia mau supaya kita belajar mengolah semua perasaan luka dan duka menjadi kesempatan untuk bersyukur bahwa kita diberi kesempatan untuk semakin larut dan turut merasakan penderitaan dan pengorbanannya bagi kita. Dengan jalan ini, iman kita semakin dimurnikan, kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang lebih dewasa di dalam Kristus. Selamat memasuki pekan suci, selamat menghayati Via Dolorosa Tuhan kita menuju salib di Kalvari. Tuhan